Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ta'inin Kolbi dari Prodi CKR A 2024 dengan NIM 009. Saya akan mempresentasikan video bertema Islam di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Islam pada masa Rasulullah SAW lahir di tengah masyarakat Arab yang hidup dalam masa jahiliyah. Masyarakat pada waktu itu berada dalam kondisi gelap, menyembah berhala, tak memiliki hukum yang adil, serta merendahkan kaum lemah. Tahun 610 Masehi, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, menandai dimulainya kenabian. Dakwah beliau di Mekah selama 13 tahun penuh dengan tantangan dan penolakan. Namun perlahan Islam mulai diterima terutama oleh kaum tertindas. Hijrah ke Madinah menjadi titik balik sejarah Islam di sana. Nabi memimpin masyarakat multikultural dengan piagam Madinah sebagai dasar hukum. Perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq terjadi untuk mempertahankan eksistensi umat Islam. Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi setelah menyampaikan risalah Islam secara sempurna kepada umat manusia. Adapun munculnya benih-benih perpecahan, meski masa Nabi dikenal sebagai zaman wahyu dan bimbingan langsung Allah, benih-benih perpecahan mulai terlihat. Rasulullah telah mengabarkan bahwa umat Islam kelak akan terpecah menjadi beberapa golongan. Perbedaan tafsir, semangat ekstremisme awal, serta konflik sosial politik mulai tampak bahkan sejak Rasulullah masih hidup. Contohnya, munculnya bibit-bibit pemikiran Jabariyah yang menyandarkan segala tindakan pada takdir tanpa tanggung jawab, juga bibit pemikiran Khawarij yang radikal dalam memandang kesalahan, bahkan pernah memprotes Rasulullah secara terang-terangan. Setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin, Nabi umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah utama yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia berhasil memadamkan kemurtadan dan pemberontakan setelah wafatnya Nabi. Sayyidina Abu Bakar juga memulai pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran, agar tak hilang seiringnya gugurnya para penghafal. Yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Sayyidina Umar, Islam menyebar luas hingga Persia dan Romawi. Ia juga membangun sistem administrasi, peradilan, dan pengelolaan zakat negara. Yang ketiga, Sayyidina Umar bin Affan. Sayyidina Umar bin Affan
Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan berjasa besar dalam menyusun satu mushaf Al-Quran resmi. Namun konflik internal mulai muncul hingga akhirnya beliau wafat dalam tragedi pembunuhan. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali menghadapi masa penuh fitnah dan perpecahan. Perang Jamal dan perang Siffin menunjukkan betapa sulitnya menjaga kesatuan umat. Beliau akhirnya dibunuh oleh kelompok Khawarij. Sayyidina Umar yang selamat. Dalam hadis, Rasulullah menyebut hanya satu dari 73 golongan yang akan selamat, yaitu yang mengikuti ajarannya dan para sahabat. Golongan yang selamat ini bukan hanya soal label, tapi tentang komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan akhlak sebagaimana ditunjukkan Nabi dan para sahabat. Islam adalah agama persatuan, bukan perpecahan. Dari masa kenabian hingga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sejak Islam memberikan kita pelajaran tentang perjuangan, kesabaran, dan pentingnya kesatuan. Mari kita mengambil hikmah dari mereka yang terdahulu dan jadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Adapun yang tadi, Islam pada zaman Rasulullah di tengah masyarakat yang hidup dalam masa jahiliyah, yang bisa disebut juga masa kegelapan. Masyarakat pada waktu itu berada dalam kondisi sangat gelap, tidak memiliki agama apapun sebelum Nabi datang. Sekian presentasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.